Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 dari mata kuliah perencanaan pengajaran. Saya Erza. Saya Aidir. Saya Syahia. Dan saya Nadia. Nah. Sekarang kita lagi ada di Lagi di mana ya? SMK 31. Kira-kira kita di sini pengen ngapain sih teman-teman? apa ini teman-teman? Lagi berobservasi terkait RPP. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita langsung aja kali masuk ke dalam ya guys ya. Yuk kita langsung aja. Udah. Halo semuanya, kali ini kami sedang berada di salah satu SMK negeri di kawasan Jakarta Pusat untuk melakukan kegiatan observasi. Tepat di belakang kami berdiri kokoh SMK Negeri 31 Jakarta. Sekolah ini berlokasi di Jalan Keramat Jaya Baru Blok D nomor 2, Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Letaknya yang strategis di tengah pemukiman membuat sekolah ini menjadi salah satu pusat pendidikan vokasi bagi masyarakat sekitar. Sekolah ini memiliki 6 jurusan, diantaranya akuntansi keuangan lembaga, animasi, DKV, MPLB, pemasaran, dan perbankan. Tujuan kami di sini adalah untuk mengobservasi tentang RPM, RPP, dan juga modul ajar yang digunakan di SMKN 31 Jakarta guna memenuhi tugas kami dalam observasi sekolah mengenai materi, RPM, dan juga modul ajar terkait jurusan di SMK yakni akuntansi keuangan lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami ucapkan selamat datang para pendengar sekalian. Kami mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan Prodi Pendidikan Akuntansi. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbicara terkait materi perencanaan pengajaran untuk bidang RPM atau Rencana Pembelajaran Mendalam. Kesempatan kali ini kita telah dibersamai oleh Ibu Winarni. Sebelum kita masuk ke lebih mendalam terkait pertanyaan dan jawaban, izinkan kami semua untuk memperkenalkan diri satu persatu. Dimulai dari saya, Muhammad Haidir Falianur, selaku moderator pada kesempatan kali ini. Saya Syadia Hasibuan. Saya Nadia Raka Fitri. Saya Muhammad Erzal Khairullah. Selanjutnya kita akan langsung aja memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Winarni terkait materi kita pada kesempatan kali ini. Pertanyaannya itu, apa pendekatan yang dilakukan oleh Ibu selaku pengajar atau pendidik dalam mengajar? Seperti itu Ibu. Saya Bu Winarni, alhamdulillah saya diberikan amanah sebagai wakil kurikulum yang sebenarnya wakil akademik ya. Yang insya Allah di dalam kaitannya tugas adik-adik ini tentang RPM ya, rencana pembelajaran mendalam. Untuk pendekatan sesuai dengan kurikulum, sebenarnya kurikulum kita tidak berubah ya, tetap kurikulum merdeka, cuma karena diberlakukan di nasional makanya disebutkan kurikulum nasional dengan pendekatan itu tadi deep learning atau pembelajaran mendalam ya. Kita disebutkan pembelajaran mendalam, tidak real deep learning karena memang ada perbedaan antara deep learning dengan pembelajaran mendalam dari segi maknanya ya. Ada bedanya deep learning dengan pembelajaran mendalam karena di pembelajaran mendalam itu lebih tidak hanya mendalam pembelajaran tapi ada nilai-nilai karakter yang ada di setiap pembelajaran yang harus kita kaitkan. Jadi disesuaikan dengan karakter sekolah atau satuan pendidikan masing-masing. Ya, terutama karakter kita lah ya, karena di situ nanti ada 8 dimensi profil lulusan yang berisikan tentang karakter-karakter yang harus masuk dalam setiap pembelajaran itu. Gitu. Jadi untuk pendekatannya yang pasti kita pakai deep learning atau pembelajaran mendalam itu, yang mana kita harus memakai tadi yang sudah sempat saya informasikan adalah prinsip pembelajaran yang harus kita pakai adalah BBM tadi ya, bermakna, berkesadaran, dan pelajaran harus mengembirakan. Dengan pengalaman belajar yang harus kita berikan ke siswa adalah memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Jadi 3 itu tadi yang harus kita atau tidak lupa ada di setiap kegiatan pembelajaran. Jadi tidak boleh istilahnya apa ya, memang harus ada tadi itu prinsip dan pengalaman belajar siswa yang harus kita aplikasikan dalam setiap pembelajaran. Ibu, kan kita telah membahas terkait RPM. Nah, RPM itu pastinya harus menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Iya. Nah, hal itu untuk Ibu sendiri agar bisa menyesuaikan kemampuan siswa tersebut, apa media yang sering digunakan Ibu dalam
mengajar? Media pembelajaran yang pasti kita ada banyak ya. Dari kita buka, yang pasti karena kita lebih ke sekarang area digital ya, bisa dari YouTube, dari Quizizz, dari banyak media yang kita pakai, ada gambar, ada video dan lain-lain, banyak banget yang bisa kita lihat jadi kita memberdayakan media pembelajaran yang ada di sekitar kita juga. Setelah penyusunan RPP yang menyesuaikan kemampuan siswa tersebut atau RPM, yang tadi telah dijelaskan oleh Ibu, apakah RPM yang telah disusun tersebut berjalan efektif hingga saat ini? Disesuaikan dengan karakter siswanya juga. Yang pasti kita guru punya skenario dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, RPM itu skenario kita. Kita ada lembar kerja, ada lembar proyeknya, ya kita sesuaikan karena kita sesuai dengan skenario itu ya, meskipun ada sedikit miss, ya minimal kita skenario yang sudah kita tetapkan supaya dijalankan di kelasnya. Efektivitasnya yang pasti kalau kita sudah pegang skripnya, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Kita punya skripnya, dan itu kan setiap kelas akan sedikit berbeda meskipun skripnya sama ya, karena kemampuan siswa di kelas juga berbeda-beda. Baik. Pertanyaan selanjutnya ini adalah bagaimana cara Ibu membuat media pembelajaran? Apakah itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik? Yang pasti pada saat kita membuat media pembelajaran, kita juga melihat karakter siswa ya. Kadang-kadang kan kita bisa melihat dari setiap siswa itu memang beragam. Kalau kita lihat dengan kurikulum sebelumnya kan ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Ada anak yang bisa belajar dengan audio, kemudian video. Nah, kita buatnya ya tidak bisa serta-merta disamaratakan ya. Jadi mungkin di pertemuan pertama kita bisa pakai video. Di pertemuan kedua misalnya kita media belajarnya pakai PowerPoint yang hanya, atau misalnya dengan listeningnya aja gitu ya. Kan karena kita ada listening juga. Adakah kekurangan yang perlu dievaluasi dalam penyusunan RPM? Setiap pembelajaran, selain pembelajaran kan kita merefleksi ya. Pada saat di prinsip pembelajaran gitu ada memahami, mengaplikasi, merefleksi. Kita merefleksi, pasti kita akan tanya kepada siswa, baik itu secara lisan atau dengan tulisan, bagaimana pembelajaran hari ini, kemudian mereka having fun atau tidak, atau mereka ada tekanan, saya mesti tanya seperti itu. Tapi yang pasti kita merefleksinya di akhir pelajaran itu menanyakan minimal keadaan dia atau perasaan mereka, anak-anak atau siswa itu dalam belajar. Apakah ada kemudahan yang Ibu rasakan setelah Ibu menyusun RPM untuk kelas Ibu itu? Iya pastilah, karena kan tadi seperti saya bilang ya, pasti ada mudahnya karena pada saat kita mengajar sudah ada skenario yang harus diikuti. Ya pertama misalnya kita sebutkan tujuannya, kemudian media pembelajaran kita udah siapkan, kemudian materinya apa saja sudah kita bisa sampaikan, kemudian step-stepnya di RK, PD-nya ya, lembar kerja peserta didik itu sudah kita berikan, jadi siswa tinggal mengerjakan sesuai dengan instruksi yang kita berikan sesuai di RPM tersebut. Jadi kita tidak melulu ceramah ya, tapi kita hanya memberikan di awal, memberikan persepsi misalnya dengan penayangan video atau memperlihatkan gambar atau memperlihatkan situasi di sekitar, kemudian mencuplik satu kata atau satu kalimat dari teman pada saat saya ngajar jam pertama. Di jam pertama itu biasanya kita ada retelling story. Nah, ada satu kalimat yang bisa kita ambil untuk persepsi mereka yang kita relate-kan dengan materi yang akan saya berikan. Oke, selanjutnya ini menurut Ibu bagaimana RPM dapat menyesuaikan tiap kebutuhan dari setiap peserta didik? Untuk di step diferensiasinya itu biasanya kita lebih ke penugasan. Pada saat memberikan penugasan, Ibu memberikannya agak sedikit berbeda pada misalnya kita berikan aktivitas mereka berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, di tiap kelompok itu mungkin ada yang siswa plus, ada yang sedang, ada yang minus gitu ya. Jadi nanti biasanya mem kasihnya untuk latihan itu dari misalnya teksnya nggak akan mem samakan. Ada teks yang misalnya untuk anak yang punya kemampuannya lebih dengan temannya, mungkin teksnya agak panjang. Kalau misalnya yang kemampuannya biasa-biasa, mem biasa pakainya 2 sampai 3 paragraf aja. Tapi ada di kelas itu yang siswa yang ABK atau apa, nah mem beri kebebasan untuk memilih maunya yang teks. Ada teks, jadi mem nggak buat teks satu itu sama untuk seluruh kelas, enggak. Jadi boleh memilih mereka.
Jadi itu kok sebenarnya teks ya. Untuk penugasan juga, misalnya pun mereka misalnya mem kasih tugas, misalnya mem saya pakainya ditulis buku aja ya, atau kamu mau di print atau ditulis buku, mem berikan kebebasan untuk mereka. Jadi nggak melulu kita paksakan hasilnya. Yang penting prosesnya mereka mengikuti, hasilnya itu adalah siswa bisa menentukan kemampuannya, lebih menyesuaikan ke kemampuan mereka. Bagaimana asesmen formatif, sumatif, diagnostik dibentuk? Apakah dari Ibu sendiri ada yang bisa ngasih contoh yang bisa diberikan dari 3 asesmen tersebut? Kalau yang tes diagnostik itu biasanya kita berikan di sekolah ini di awal. Di awal artinya pada saat mereka mau datang kelas 10 itu dari BK, dari bimbing konseling, itu memberikan tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan psikomotoriknya, kemampuan di audionya, bla sampai kemampuan berpikir dia lower atau higher atau yang middle. Kalau mau tahu kemampuan dari awal tentang materi kita, setiap elemen atau setiap topik itu kita ada penilaian awal. Jadi ada assessment awal. Nah ya, assessment awal itu biasanya dibuat oleh guru pada saat mereka ingin mengetahui misalnya dengan materi ini, kemampuan siswa di materi ini sampai mana. Jadi itu ya. Kalau yang formatif kan memang banyak. Yang formatif itu bisa pakai project, bisa pakai portofolio atau ujian tertulis ataupun wawancara. Untuk sumatifnya biasanya kan kita disesuaikan dengan karakter mapel kita. Menurut Ibu atau Bapak, ini apakah media atau asesmen yang sudah digunakan itu sudah mempertimbangkan gaya belajar yang berbeda seperti visual, audio, atau kinestetik? Yang baru dilakukan itu adalah antara siswa yang berkebutuhan khusus dan yang biasa aja. Dari segi visual mungkin kita nggak setiap pertemuan kita lihat itu ya, karena namanya kita klasikal agak susah juga ya kan. Tapi yang pasti kita berusaha semaksimal mungkin untuk melayani siswa itu sesuai dengan kemampuannya. Media atau asesmen yang sudah diberikan ini walaupun tidak secara bisa divariasikan gitu setiap pertemuannya. Punya metode strategi masing-masing ya, apalagi dengan berbagai macam mata pelajaran kan beda-beda ya. Misalnya matematika dengan ini, bahasa Indonesia dengan ini. Kalau akuntansi wah lebih ribet lagi tuh. Akuntansi kayaknya apa ya, bukan di kebiau ya, semuanya harus bisa. Dan di akuntansi itu hampir tidak pernah ada ABK-nya. Jadi yang milih akuntansi itu memang siswa-siswa yang memang yang satu, yang otak kirinya jalannya cepat, ya kan? Karena harus hitung-hitungan, ya kan? Jadi kalau misalnya di akuntansi kayaknya jarang. Yang ada di ABK-nya itu, khususnya kalau bahasa Inggris, ada di MP, di KV, animasi, dan BR. Dapat kita simpulkan ya teman-teman sekalian dan juga ibu bapak sekalian, bahwasanya media dan asesmen yang digunakan di SMKN 31 Jakarta ini cukup bervariasi dan juga memerhatikan nih untuk murid-murid yang berkebutuhan khusus juga tentunya. Di SMKN 31 Jakarta ini sudah menerapkan yang namanya kurikulum merdeka dengan metode pendekatan deep learning itu sendiri sebagai instrumen pengajarannya. Baik, setelah kesimpulan telah dibacakan, maka berakhirlah pertanyaan dan wawancara terkait RPM pada kesempatan kali ini. Mungkin dari kami selaku pewawancara ada kurang atau lebihnya, mohon dimaafkan. Dan terima kasih Pak yang sebesar-besarnya kepada Ibu Wirnani selaku narasumber pada kesempatan kali ini. Baik, mungkin seperti itu aja kurang lebihnya. Saya Muhammad Arif Alianur selaku moderator mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian mendengarkan video ini. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan terkait alur tujuan pembelajaran fase F dari mata pelajaran komputer akuntansi untuk jenjang SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan. Sebelum kita masuk ke dalam presentasinya, izinkan kami atau saya memperkenalkan diri satu persatu dari kelompok yang mempresentasikan presentasi ini. Dimulai dari saya, Muhammad Arif Alianur selaku moderator, dan saya ditemani oleh beberapa rekan saya yaitu Muhammad Erzal Hairullah, Nedra Kafitri, dan Syadia Hasibuan. Oleh karena itu, dipersilakan untuk presentator memulai presentasinya.
Waktu dan layar dipersilahkan. Yang pertama itu ada alur tujuan pembelajaran fase F dengan elemen komputer akuntansi dengan capaian pembelajaran seperti berikut. Dengan kontennya itu ada fungsi Excel statis, lalu ada fungsi if, fungsi lookup dan VLOOKUP, lalu MYOP dan accurate dengan tujuan pembelajaran. Ya, dengan tujuan pembelajaran seperti berikut, dengan alokasi JP-nya masing-masing. Yang pertama ada fungsi statis dengan alokasi JP. Dengan alokasi waktunya 6 JP, lalu fungsi if 6 JP, fungsi VLOOKUP dan lookup-nya ada 6 JP, dan fungsi MYOP-nya ada 18 JP, dengan fungsi dan accurate-nya ada 12 JP. Baik, selanjutnya kita lanjut ke modul ajar komputer akuntansi. Nah, di sini ada beberapa daftar isi. Oke, yang pertama, informasi umum. Nama penyusunnya di sini ada Muhammad Syahrir Khairul, Muhammad Kadra Khairullah, saya sendiri Nadia Rahmafikri, dan Syedia Sigwa. Nah, ini untuk institusi SMK Negeri 31 Jakarta dengan jenjang SMK level F kelas 11 dan genap dengan alokasi waktu 54 JP per 45 menit dengan jumlah pertemuan 18. Baik, yang kedua di sini ada desain pembelajaran dengan capaian pembelajaran mengikuti pengoperasian program komputer akuntansi dan ini ada tertera di ATM. Baik, itu tujuan pembelajaran di sini ada di layar sebagai berikut. Yang pertama adalah materi rumus taktik Excel, rumus VLOOKUP dan lookup, software MYOP, dan software Accurate. Selanjutnya ke kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada 18 pertemuan dengan ketentuan sebagai berikut. Ini terbagi menjadi kegiatan awal, kegiatan umum, dan kegiatan akhir. Nah, pada pertemuan pertama ini kita masih mempelajari tentang desain Excel, Max, Min, Average, dan Switch. Pertemuan kedua itu masih lanjut statis Excel dengan mempelajari sum if, on, and count. Pertemuan ketiga ini masih menjelaskan tentang rumus if dan memberikan contoh nyatanya. Pertemuan keempat juga masih rumus teknis Excel mengenai if tunggal dan if kombinasi. Nah, di pertemuan kelima ini sudah berbeda, masuk ke materi VLOOKUP dan VLOOKUP. Pertemuan keenam masih terkait VLOOKUP dan VLOOKUP yang lebih lanjut. Pertemuan ketujuh ini sudah berganti materi menjadi penggunaan software MYOP, menjelaskan teori-teori tentang MYOP, pengertian, dan lain sebagainya. Pertemuan ke-8 ini ada asesmen tengah semester atau UTS. Nah, di sini dilakukan seperti praktik pengolahan data mengenai fungsi statis, if, VLOOKUP, dan VLOOKUP. Setelah itu pertemuan ke-9 ini dilanjut lagi tentang pengenalan MYOP sebagai awal pembelajaran. Dan pertemuan ke-10, peserta didik melakukan input data pada MYOP sebagai pembelajaran. Terus juga bagaimana caranya untuk menginput data, mencermati data piutang, persediaan dagang, dan lain sebagainya. Pada pertemuan ke-11, peserta didik menganalisis dokumen-dokumen bukti transaksi yang ada pada MYOP tersebut dengan contoh studi kasus. Pertemuan ke-12, guru mereview materi sebelumnya tentang MYOP dan pada pertemuan kali ini itu mengenai analisis dokumen, sumber kas masuk, kas keluar, kas kecil, serta bukti memo penyelesaian akhir periode. Nah, untuk pertemuan ke-13, peserta didik untuk menjelaskan guru menjelaskan cara mengecek kebenaran isi dari income statement, balance sheet, dan statement of cash flow pada MYOP. Sehingga pada laporan keuangan sudah dibuat.
Untuk software akurat akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, di sini selanjutnya ada di pertemuan 14, yaitu masih sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana guru membuka pelajaran dan menyapa peserta didik, dan membahas materi Accurate Online yang sudah disediakan asesmen tujuan pembelajaran dari guru atau pemateri tersebut. Boleh di next. Oke, di sini ada pertemuan 15, masih sama seperti pertemuan sebelumnya, guru melakukan ice breaking dan metode review materi sebagai awal pembelajaran, dan kegiatan isi tersebut menjelaskan bagaimana penginputan dari penjualan, pembelian dari software pada Akuret tersebut. Boleh di next. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada pertemuan ke-16, guru membuka pelajaran dan menyapa peserta didik, melakukan ice breaking dengan metode review materi sebelumnya seperti yang dilakukan sebelumnya juga, dan pengulangan materi lagi pada sistem software Accurate Online. Sama seperti biasanya ya. Boleh di next. Semua selanjutnya. Oke, di sini ada pertemuan 17, sama seperti sebelumnya juga, guru membuka pembelajaran dan menyapa peserta didik, melakukan ice breaking dan metode review pembelajaran sebelumnya, dan materinya sama seperti sebelumnya, yaitu aku bahas mengenai Accurate, yaitu menampilkan laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan lain-lain. Oke, pada pertemuan terakhir, asesmennya itu akhir semester ya. Pertemuan awalnya itu masih sama seperti pertemuan sebelumnya, menyapa peserta didik, melakukan tahap tertib pelaksanaan untuk tujuan asesmen akhir semester ini, dan mempraktikkan ujian mengenai Accurate, MIOP, dan lain-lain. Selanjutnya boleh di next oleh teman saya. Baik, di sini ada membahas terkait asesmen. Yang pertama ada asesmen diagnostik. Di sini menggunakan metode tanya jawab dan bentuknya itu guru mengajukan pertanyaan singkat di awal pembelajaran. Contohnya ada jelaskan pengertian fungsi sum, sub pada Excel, hingga apa kegunaan akuntansi dalam perusahaan. Lalu ada asesmen formatif, yaitu soal tertulis, yang dimana guru memberikan soal tertulis kepada peserta didik yang soal asesmennya formatif itu terlampir, rubrik penilaian juga terlampir. Lalu ada asesmen sumatif, yaitu tes praktik, di mana guru memberikan sebuah lembar tugas praktik langsung menggunakan aplikasi Microsoft Excel, MIOP, Accurate, dan soal dan rubrik penilaian terlampir. Dan di sini ada remedial dan pengayaan. Nah, di pengayaan ini ada di mana siswa diberikan capaian baik sampai dengan sangat baik dalam pengerjaan asesmen formatif atau sumatif. Pengayaan diberikan berupa lembar refleksi, dan yang kedua dijadikan tutor sebaya. Lalu yang keenam ada remedial, yang dimana remedial diberikan kepada siswa yang capaian cukup sampai dengan kurang baik sampai pengerjaan asesmen formatif dan sumatif. Remedial diberikan berupa pengulangan materi dan pengulangan tes. Di sini ada refleksi siswa dan guru, yang dimana peserta didik mampu memahami dan menerapkan fungsi statis Excel dalam pengolahan data. Peserta didik mampu menganalisis fungsi if, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Yang ketiga, guru mengevaluasi capaian tujuan, dan yang terakhir ada guru merencanakan tindak lanjut pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik. Di sini ada lampiran yang sebelumnya dilampirkan. Untuk
Untuk selanjutnya ada panduan asesmen. Di sini ada yang pertama asesmen diagnostik, di mana diagnostik itu diberikan berupa pertanyaan lisan, ice breaking, dan pretest. Lalu ada asesmen formatif, yaitu asesmen formatif diberikan berupa lembar aktivitas pendidik untuk mengukur ketersediaan materi secara praktikal. Di sini ada beberapa aspek dan penilaian-penilaiannya bisa dibawakan langsung. Di sini yang ketiga ada asesmen sumatif, yang dimana asesmen sumatif diberikan dalam bentuk asesmen tes dengan KKTP, yaitu kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, di mana kriteria-kriteria ini diberikan berdasarkan tabel perhitungan yang didapatkan. Untuk komputer akuntansi sendiri ada 75. Nah, di sini ada KKTP-nya, bisa dilihat oleh kawan-kawan sekalian. Di sini ada bahan-bahan dan lembar kerja siswa. Di sini bahan-bahan yang digunakan ada buku hingga aplikasi-aplikasi yang digunakan. Baik, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, waktu dan layar. Lalu selanjutnya di sini ada lembar aktivitas peserta didik atau biasa disebutnya LAPD. Di sini ada yang bagian pertama yaitu asesmen formatif dengan tugas yang sudah terlampir di sini dari tugas 1 lalu tugas 2, tugas 3, tugas 4, dan masing-masing tugas tersebut memiliki materi yang berbeda sesuai dengan materi yang sudah terlampir di ATP. Dan di sini ada lembar asesmen sumatif, yaitu mengoperasikan aplikasi Mayop dan aplikasi Accurate. Dan asesmen sumatif ini diberikan berupa ujian praktik yang nantinya peserta didik akan praktik menggunakan aplikasi Accurate dan Mayop untuk mengelola laporan keuangan. Selanjutnya, modul ini juga dilengkapi berupa glosarium, yaitu yang berisikan berupa ungkapan-ungkapan yang terkait tentang aplikasi komputer akuntansi dengan maknanya. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik tentang akuntansi keuangan lembaga di komputer akuntansi. Di LKPD ini terdapat petunjuk pengerjaan, di mana yang pertama ada berdoa, lalu ada menuliskan nama hingga kelas, terus baca dengan cermat studi kasusnya, terus pastikan komputer yang laptop sudah terinstall aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan, hingga kerjakan tugas secara mandiri dan jujur.
Oke, selanjutnya di sini ada berbagai macam materi yang sudah kami buat dari LKPD tersebut atau lembar kerja peserta didik. Di sini materinya yang bisa kalian lihat ada fungsi Excel, ada penggunaan rumus if ganda juga, dan bagaimana kalian mencoba untuk menyelesaikan soal yang kami buat. Oke, sini ada materi lookup dan lookup juga, di mana penyelesaiannya kami membuat beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, dan ada materi MIOP juga di sini tentunya, apalagi khususnya untuk mahasiswa akuntansi. Dan sini ada mungkin beberapa informasi materi tersebut. Berupa data ya. Oke, di sini masuk ke accurate juga. Di mana berupa soal yang berisikan poin-poin yang harus kalian jawab juga tentunya nih. Ya, mungkin itu kurang lebihnya ya LKPD atau lembar kerja peserta didik yang kami buat. Mungkin dari lain ada tambahan? Oke, izin menambahkan, baik secara keseluruhan, LKPD ini itu terhubung dengan modul ajar tadi tentunya. Nah, di sini dengan metode yang berbeda-beda seperti tadi, praktik langsung, terus juga ada pengerjaan di Excel tersendiri, terus juga seperti ada nota-nota dan bukti-bukti transaksi yang nantinya akan diinput ke software Accurate maupun MYOB. Seperti itu. Untuk kesimpulan dan penutup akan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, telah usai penyampaian informasi modul dan KPD, semua rangkaian telah kita sampaikan, telah kita paparkan pada kali ini. Oleh karena itu kami selaku pemapar atau presentator mengucapkan banyak-banyak mohon maaf jika penyampaian kami ada kurang, ada salah, karena semuanya kami masih terus belajar untuk kedepannya dan kedepannya lagi. Oleh karena itu saya selaku moderator mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya telah mendengarkan. Pendidikan merupakan salah satu fondasi penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam mendukung proses pembelajaran yang efektif, diperlukan perangkat ajar yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pada kesempatan ini, kami melaksanakan kegiatan observasi di SMK Negeri 31 Jakarta, khususnya pada mata pelajaran komputer akuntansi kelas 11 semester genap. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk memahami proses penyusunan perangkat pembelajaran yang meliputi modul pembelajaran, lembar kerja peserta didik atau LKPD, serta alur tujuan pembelajaran atau ATP. Dalam proses penyusunannya, guru terlebih dahulu menyesuaikan materi dengan capaian pembelajaran yang berlaku.
Setelah itu, materi dikembangkan menjadi modul pembelajaran yang berisi tujuan pembelajaran, materi, langkah kegiatan, hingga evaluasi pembelajaran. Selain modul, disusun pula LKPD sebagai sarana latihan peserta didik agar mampu memahami materi secara lebih mendalam melalui praktik dan pengerjaan tugas. Kemudian, ATP disusun sebagai panduan alur pembelajaran agar proses belajar mengajar berlangsung secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai siswa. Melalui observasi ini, kami dapat mengetahui bahwa penyusunan perangkat pembelajaran memiliki peran penting dalam menciptakan kegiatan belajar yang efektif, interaktif, dan terorganisir dengan baik. Dengan adanya kegiatan observasi di SMK Negeri 31 Jakarta ini, diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman mengenai pentingnya perencanaan pembelajaran dalam dunia pendidikan, khususnya pada mata pelajaran komputer akuntansi. Sekian paparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!